Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Sirah Nabawiyah. Jadi nanti ini pembahasannya untuk hari ini hanya membahas mengenai RPS, kemudian pembagian kelompok, ketentuan penulisan makalah untuk presentasi, dan juga pengantar Sirah Nabawiyah. Mata kuliah kita adalah Sirah Nabawiyah 3 SKS untuk semester 3 ILHA. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, tujuan, manfaat, serta metodologi penelitian sirah dalam konteks keilmuan Islam. Ini nanti akan saya sampaikan materi pertama mengenai hal ini supaya menjadi dasar atau landasan bagi kalian untuk menulis artikel atau makalah yang akan dipresentasikan di pertemuan pertama ini. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan perjalanan hidup Nabi Muhammad secara kronologi sejak masa pra-kenabian hingga wafatnya, serta mengaitkan setiap peristiwa dengan perkembangan dakwah Islam. Ini nanti akan kalian sampaikan masing-masing sesuai dengan topik yang dibahas secara kronologis mengenai sirah Nabi dari sejak kelahiran sampai wafatnya beliau dan dikaitkan dengan perkembangan dakwah Islam. Nanti setiap kelompok akan diberikan materi sesuai dengan urutan di SAP, di RPS. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa dinamika sosial, politik, budaya, dan spiritual dalam sirah, serta menarik nilai keteladanan yang relevan dalam konteks kekinian. Jadi nanti di dalam makalah itu, di antara aspek yang harus ada dalam analisanya adalah mengenai dinamika sosial, politik, dan budaya dalam setiap peristiwa tersebut, supaya peristiwa itu tidak hanya menjadi sebuah cerita yang kaku atau cerita yang hanya semacam dongeng, tetapi dia sebuah kisah sejarah yang pernah terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dinamika politik, sosial, dan lain-lain pada waktu itu. Maka nanti kalian harus bisa menguraikan hal ini dalam makalah itu. Serta yang lebih penting adalah bisa mengambil nilai keteladanan, hikmah pelajaran, dan bagaimana aplikasinya dalam konteks kontemporer. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan kajian akademik terhadap sumber-sumber primer dan sekunder sirah, serta menyusun karya ilmiah yang kritis, argumentatif, dan sesuai kaidah metode penelitian. Ini bentuknya adalah artikel kalian nanti masing-masing, maka nanti dalam ketentuan penulisan artikel atau makalah, saya menetapkan bahwa artikel itu formatnya adalah format artikel jurnal, artikel yang sesuai dengan konsep penulisan artikel dalam jurnal ilmiah, jurnal yang terakreditasi, di mana di situ ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada pembahasan dan seterusnya. Nanti dijelaskan dalam ketentuan mengenai makalah. Baik, jadi mata kuliah nanti ada 14 pertemuan. Pertemuan pertama hari ini adalah mengenai course outline, mengenai RPS, kontrak belajar, dan kemudian pengantar sirah, serta pembagian tugas atau pembagian kelompok untuk tugas. Pertemuan kedua ini nanti presentasi ya, presentasi kelompok pertama. Bukan Kamis besok ini, tapi Kamis pekan depan. Kelompok pertama presentasi Kamis pekan depan, membahas mengenai kelahiran dan masa pra-kenabian. Apa yang diuraikan? Sejarah Arab pra-Islam, kehidupan masyarakat Arab jahiliyah di Makkah, kisah kelahiran, masa kecil, masa remaja, dan pemeliharaan Rasulullah oleh Abdul Muthalib dan Abu Talib. Jadi ini kira-kira kelahiran sampai masa sebelum menikah. Kemudian pertemuan ketiga, keluarga Nabi Muhammad, kisah Khadijah dan fondasi keluarga pertama, menjelaskan mengenai latar belakang pernikahan Nabi dengan Khadijah, menjelaskan mengenai peran Khadijah sebagai pendukung moral dan finansial dalam dakwah Nabi, dan menguraikan anak-anak beliau, anak-anak Rasulullah dari Khadijah, karena anak Rasulullah ada 7 orang, yang 6 diantaranya adalah dari Khadijah. Satu itu dari Maria Al-Qibtiyah.
Dan semua anak-anaknya itu Rasulullah semuanya anaknya meninggal ketika Rasulullah masih hidup kecuali Fatimah yang meninggal sekitar 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Ini nanti diuraikan dalam makalah untuk kelompok kelompok 2 di pertemuan ketiga ya. Pertemuan keempat, wahyu pertama dan dakwah awal individu dari individu ke jamaah. Menjelaskan mengenai wahyu pertama dan awal-awal kenabian di Gua Hira. Menjelaskan strategi dakwah sirriyah, dakwah tersembunyi, dan penerimaan dari sahabat-sahabat Nabi yang pertama ya, disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan bagaimana dahulu Rasulullah melakukan dakwahnya pada fase tersebut. Pertemuan kelima, dakwah terbuka dan ujian di Makkah menantang status quo Quraisy, menjelaskan mengenai perintah berdakwah secara jahriyah, terang-terangan, dan kemudian respon Quraisy terhadap dakwah tersebut berupa penindasan, menjelaskan kisah penyiksaan, boikot, dan tahun kesedihan yaitu Amul Huzni, di mana dua orang pendukung Rasulullah, dua orang pendukung dakwah Rasulullah yang paling utama yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal pada tahun yang sama. Pertemuan keenam, mencari harapan baru hijrah ke Habasyah, Isra Mi'raj, dan perjanjian Aqabah. Menjelaskan mengenai strategi hijrah para sahabat ke Habasyah untuk menghindari siksaan, menguraikan kisah Isra Mi'raj sebagai penguatan spiritual, dan menguraikan perjanjian Aqabah 1 dan 2, tentunya Aqabah ada 2 kali, sebagai langkah awal hijrah ke Madinah, landasan atau awal yang menjadi persiapan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Pertemuan ketujuh, hijrah ke Madinah, awal mula peradaban Islam, menjelaskan mengenai mana hijrah dan reaktualisasinya dalam konteks saat ini, menjelaskan strategi hijrah yang penuh perencanaan, menguraikan penyambutan kaum Ansar dan pembangunan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan. Pertemuan ke-8, pembangunan masyarakat Madani, Piagam Madinah dan persaudaraan, memahami latar belakang dan urgensi Piagam Madinah. Menjelaskan pembentukan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama, menjelaskan mengenai pemersaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor serta integrasi sosial dan ekonomi masyarakat. Pertemuan ke-9, kehidupan berkeluarga di Madinah, pernikahan dan peran istri-istri Nabi, menjelaskan mengenai konteks sosial rumah tangga Rasulullah, kenapa Rasulullah menikah dengan istri yang sangat banyak itu, jumlahnya 9 orang, apa latar belakang masing-masing, banyak orang yang tidak memahami hal ini. Kemudian menjelaskan pernikahan Nabi dengan masing-masing istri Rasul tersebut dan menguraikan peran istri-istri Rasulullah dalam dakwah dan kehidupan sosial ya, terutama beberapa istri Rasulullah mempunyai peran strategis ya, tidak semua punya peran yang signifikan tapi beberapa mempunyai peran yang sangat signifikan. Pertemuan ke-10, perang Badar dan Uhud, ujian perang dan kredibilitas, menjelaskan strategi jalannya peperangan dan pelajaran moral dari perang Badar, dan menjelaskan mengenai kesalahan strategi, atau bukan kesalahan strategi sebenarnya ini ya, kesalahan strategi yang dilakukan oleh para sahabat ya. Kemudian hasil dan hikmah dari kekalahan dalam perang Uhud. Pertemuan ke-11, perang Khandaq dan perang lainnya, ketahanan militer dan diplomasi. Jadi Uhud dan Badar jadikan satu karena itu adalah perang yang paling penting dalam sejarah Islam, dan kemudian perang-perang yang lain jadikan satu pembahasan sendiri. Perang Rasulullah banyak ya, tapi yang betul-betul terjadi peperangan besar kan tidak banyak, yang peperangan yang besar itu tidak banyak. Di antaranya adalah Khandaq ini, dan juga ada perang-perang lain yang kepada perang-perang lain kepada Yahudi misalnya. Itu dijelaskan dalam pertemuan ini. Menjelaskan strategi defensif yang terdapat dalam perang Khandaq, menguraikan perang Bani Quraidah dan ekspedisi militer lainnya. Lainnya ini masuk kepada perang-perang Rasul dengan Yahudi yang lain ya, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, perang Khaybar dan lain-lain, nanti bisa dijelaskan. Pertemuan ke-13, perjanjian Hudaybiyah, diplomasi Nabi yang jauh ke depan, menjelaskan kisah perjanjian yang awal tampak merugikan tapi berbuah keberhasilan, karena perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah, yang poin-poinnya itu terlihat sangat merugikan umat Islam, tapi kemudian itu berbuah manis karena kemudian Quraisy tidak mampu menepati atau tidak mau komitmen dengan perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu dibatalkan dengan sendirinya karena mereka tidak komitmen, dan itu menjadi awal dari Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Menguraikan analisis isi perjanjian dan signifikasinya dalam dakwah.
Pertemuan ke-13 pembebasan Makkah, Fathu Makkah dan pengampunan universal, menjelaskan penyebab dan jalannya peristiwa Fathu Makkah, menjelaskan pesan-pesan di balik peristiwa Fathu Makkah seperti pengampunan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Kemudian ini nanti di pertemuan 13 juga membahas mengenai perang Hunain ya, karena itu terjadinya persis setelah Fathu Makkah. Terjadi di Taif ya. Taif itu sampingnya Makkah ya, sebelah Makkah. Pertemuan ke-14 Haji Wada dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhir dari sebuah perjalanan, menjelaskan penyelenggaraan hari terakhir, haji terakhir, dan khutbatul wada, khutbah perpisahan Rasulullah, dan juga menguraikan detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Jadi ini nanti ada 13 kelompok, dan untuk referensinya tidak harus seperti yang ada dalam RPS ini, bisa mencari referensi yang lain, tetapi saya meminta untuk kalian menggunakan referensi yang primer. Referensi yang primer itu yang apa? Ya, referensi utama dalam sirah. Nanti saya jelaskan di penjelasan mengenai pengantar sirah, nanti bisa disimak di link yang saya kasih. Di kitab-kitab klasik maupun kontemporer ya, seperti misalnya Sirah Ibnu Hisham, seperti Tarikh Tabari, seperti misalnya Maghazi Al-Waqidi dan lain-lain. Kalau kalian tidak bisa bahasa Arab, kalian bisa cari bukunya itu di Syamilah, insya Allah sebagian besar ada. Kemudian kalian copy, kalian translate di AI, entah di Gemini atau ChatGPT, kemudian ambil topik yang sesuai dengan topik kalian, dianalisa, dikomparasi dengan kitab-kitab yang lain. Begitu ya. Kemudian untuk kelompoknya, ini sudah saya bagi. Kelompok pertama adalah Fahmi Kamil Muhammad Dili Fadil Ridwan, membahas kelahiran dan masa prakenabian. Ini di presentasinya pekan depan, Kamis pekan depan ya, bukan pekan ini, supaya kalian ada waktu untuk menyiapkan. Kemudian selanjutnya kelompok 2 dan seterusnya semua ada di sini. Nanti kalau ada yang belum masuk dalam kelompok, bisa segera menghubungi saya ya, karena barangkali ada kadang-kadang yang baru dimasukkan dalam absen ya. Kayak hari Senin kemarin ada tiba-tiba yang baru masuk ya. Jadi yang belum dapat kelompok nanti menyampaikan ke saya. Kemudian untuk ketentuan makalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usahakan atau saya wajibkan ya, harus ada referensi dari primer. Jangan mengambil dari buku-buku populer gitu, dari novel atau dari apa, jangan. Tapi dari kitab sirah, referensi primer, baik kontemporer, klasik maupun dari barat juga boleh. Jumlah minimal 10 halaman, formatnya adalah artikel jurnal, ada judul, ada abstrak, minimal 200, maksimal 200 kata. Pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang, urgensi, kemudian studi previous studies, literature review gitu ya, menjelaskan mengenai kajian-kajian sebelumnya. Kemudian menjelaskan mengenai metodologi. Kemudian pembahasan, kemudian simpulan dan bibliografi. Pembahasannya yang dibahas minimal 5 hal ini. Pertama, setting sejarah. Setting sejarah maksudnya setting politik ya. Politik dan sosial. Setting politik dan sosial dari sebuah peristiwa itu, apa yang melatar belakanginya, kronologinya, kemudian analisa peristiwanya, kemudian hikmah dan pelajaran dan kontekstualisasi di zaman kontemporer. Ya. Nanti masing-masing menyusun makalah, kemudian membuat PPT-nya dan dipresentasikan sesuai dengan jadwal yang ada di file yang nanti saya share ya. Untuk masalah materi pertama nanti bisa disimak di link yang saya kasih.